Hai Sobat Budaya, kembali lagi di Humanities Podcast bersama aku, Zaura Javana. Kembali lagi di segmen Organisasi Mahasiswa atau Ormawa. Di segmen ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai kegiatan komunitas mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Nah, di episode kali ini ada yang sedikit berbeda nih Sobat Budaya, karena kita tidak hanya mengobrol dengan satu narasumber saja, melainkan dengan dua narasumber sekaligus dari dua komunitas tari yang berbeda di FIB UNER. Katanya, mereka ini komunitas yang terkenal loh di luar fakultas. Selain itu, mereka juga terbuka untuk anggota dari luar FIB. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak itu dari komunitas apa aja? Vibra, Ed Saman, bener banget. Hari ini kita bakal ngobrol dengan Vibra dan Ed Saman. Dengan mereka kita akan membahas mengenai bagaimana komunitas itu bisa terbentuk, lalu apa saja identitas yang mereka bawa, serta bagaimana mereka menciptakan dunia tari di FIB mulai dari tari tradisional Indonesia hingga modern dance. Mungkin tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut saja narasumber kita yang cantik-cantik hari ini. Silakan Vibra dan Ed Saman. Teret-teret. Yeay, halo. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu siapa namanya, dari prodi apa, sama angkatan berapa? Dari yang dekat aku dulu deh. Halo semua, kenalin aku Hanifah, aku dari Sasing angkatan 24 dan di sini aku sebagai narasumber dari Ed Saman. Salam kenal. Salam kenal Hanifah. Lanjut. Halo, perkenalkan nama aku Teresia. Aku mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024 dan ditunjuk sebagai narasumber Vibra Dance Crew. Salam kenal. Salam kenal Teresia dan Hanifah. Hari ini tamunya cantik-cantik banget nih. Mungkin tanpa lama-lama lagi karena kita juga udah mau ngobrol-ngobrol lebih banyak mengenai komunitas, langsung aja ya. Aku bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan, nanti minta tolong dijawab ya Hanifah sama Tere. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih sejarah masing-masing dari komunitas mulai dari awal terbentuk hingga sekarang? Barangkali Hanifah dulu bisa jawab. Oke, jadi untuk Ed Saman sendiri itu kita udah ada kurang lebih sekitar 2011 atau kurang tahu sih sebenarnya pastinya, tapi yang pasti udah lebih dari 10 tahun. Dan Ed Saman ini tuh terbentuk karena banyaknya peminat dan juga orang-orang atau mahasiswa-mahasiswi yang sudah berpengalaman di tari saman ini. Dan awal terbentuk ini sebelum kita menjadi seperti kayak BSO atau terbuka untuk umum, kita ini hanya menerima atau rekrutmennya ini hanya untuk mahasiswa bahasa dan sastra Inggris saja. Dan setelah itu kita juga menjadikan Ed Saman ini tuh suatu komunitas yang terstruktur. Jadi ada kepengurusannya, karena sebelumnya itu kita kayak cuman sekedar komunitas orang yang kumpulan orang-orang yang suka tari gitu. Nah, terus habis itu juga kita ini dikelola atau beroperasi itu di bawah Hima Bahasa dan Sastra Inggris atau biasa kita sebut EDSA. Makanya namanya itu Ed Saman, EDSA dan Saman. Menarik banget ya, ternyata EDSA yang identiknya dengan sastra Inggris, dengan budaya-budaya luar, malah ternyata membuka komunitas khusus untuk tari saman. Mungkin boleh lanjut ke Tere? Kalau sejarah Vibra Dance Crew, tadi kalau yang Saman tahun 2011, nah Vibra Dance Crew itu 1 tahun setelahnya. Jadi untuk Vibra Dance Crew ini diresmikan sebagai komunitas di tahun 2012 di bawah naungan FIB UNER. Dan dari awal itu memang Vibra Dance Crew ini membuka untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Airlangga. Sebagaimana visi misinya dari awal terbentuk sampai sekarang itu masih sama, yaitu untuk memberikan wadah bagi seluruh mahasiswa UNER yang ingin mengembangkan bakat di bidang seni, terutama modern dance. Nah, untuk awalnya dulu Vibra Dance Crew itu namanya Silver Steppers. Nah, tapi karena Silver Steppers mungkin kalau dipikir-pikir kayak ini komunitas apa sih gitu kan, jadi kayak nggak ada watermarknya, ini nggak kelihatan. Nah, baru diganti di tahun 2017 jadi Vibra Dance Crew. Vibra sendiri itu singkatan dari FIB dan Revolution Army. Nah, jadi dan walaupun ini memang di bawah FIB UNER, tetapi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa. Jadi layaknya UKM lah gitu, bisa diterima oleh seluruh mahasiswa
mahasiswa. Seperti itu. Keren banget. Ternyata baik dari Edsaman maupun Fibra itu juga udah terbentuk dari lama banget ya, dari 2011 sama 2012. Keren. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih yang membuat masing-masing komunitas ini dibuka untuk umum selain mahasiswa FIB? Barangkali dari Tere dulu. Oke, alasannya sih mungkin karena visi misi ya. Visi misinya itu tujuannya memang untuk sebagai komunitas yang inklusivitas terhadap semua fakultas. Dan juga selain karena visi misi itu juga bisa meningkatkan branding. Jadi brandingnya itu nggak hanya dibatasi oleh mahasiswa FIB saja, tapi seluruh mahasiswa UNAIR. Dan untuk penyebaran promosinya juga itu bukan hanya di sekitar FIB saja, tapi di luar lewat media sosial. Jadi lebih luas brandingnya. Seperti itu. Mungkin lanjut ke Hanifa. Oke, kalau untuk Edsaman sendiri itu kita itu terbuka untuk umum itu awalnya itu karena banyak kayak pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa dari luar fakultas FIB, karena kita kan awalnya memang cuman terbuka untuk mahasiswa bahasa dan sastra Inggris. Terus habis itu karena banyak dari prodi lain yang ada di FIB itu tertarik, jadi kita akhirnya buka untuk FIB. Barulah setelah kita buka untuk FIB aja, ternyata banyak juga peminat dari fakultas-fakultas lain gitu. Jadi akhirnya kayak ya kita coba buat untuk umum, dan alhamdulillah sekarang udah cukup banyak peminat dari mahasiswa luar FIB. Kalau boleh tahu nih, kira-kira selain dari FIB itu masing-masing komunitas ini biasanya diikutin dari fakultas mana aja? Mungkin dari Hanifah dulu. Untuk fakultas luar FIB kita kebetulan untuk member saat ini itu kita ada dari FISIP, terus juga ada dari vokasi, dan kebetulan kita juga ada salah satu member kita itu dari fakultas FEB, fakultas ekonomi gitu. Kalau boleh tahu berapa nih jumlah anggota sekarang? Untuk total keseluruhan anggota untuk Edsaman sendiri itu udah sekitar 20 orang, sudah input staff itu sejumlah 11 orang gitu. Itu nanti kira-kira kalau misalnya teman-teman Sobat Budaya mau ikut nih, berarti pendaftarannya kira-kira kapan ya? Untuk pendaftaran sendiri kebetulan Edsaman untuk oprek member itu kita unlimited, jadi kalian bisa langsung aja kontak ke contact person atau bisa cek di Instagramnya. Apa tuh Instagramnya? Edsaman, oke. Ya itu kalian bisa langsung aja cek di situ, nanti ada link pendaftaran, atau juga kalau kalian bingung gimana ngisinya itu kalian bisa hubungi kontak person yang ada di situ. Berarti nggak hanya momen-momen tertentu aja ya bisa masuk, jadi langsung aja masuk gitu ya? Iya. Terus kalau nggak salah kemarin juga ada ini nggak sih di FIB ada magangnya komunitas juga, itu sama juga buka magang kan? Iya, kita kebetulan juga buka magang, jadi buat kalian yang masih bingung mau join Edsaman atau enggak, kalian bisa ikutin magang rangkaian magangnya dulu, baru kalau sudah kayak kalian tertarik nih bisa nanti lanjut ke jadi member. Oke, mantap banget. Kalau Fibra gimana Fibra? Dari fakultas apa aja tuh selain dari FIB? Kalau untuk Fibra Dance Crew ini sepertinya secara merata sampai kampus A, B, C, D, Kak. Mungkin kebanyakan B ya, karena untuk promosi luringnya itu kan lebih dekat dengan condong ke FIB. Cuma selain itu juga di kampus B itu ada beberapa anggota yang sekaligus jadi pengurus, bahkan untuk wakil ketuanya aja dari FEB nih gitu. Nah, ada juga yang dari FKH, ada juga yang dari keperawatan dari kampus C. Jadi karena selain itu bukan karena promosi luring aja, kami ada melakukan promosi daring Kak. Jadi lewat media sosial. Nah, mulai dari situ banyak yang mengenal Fibra Dance Crew, dan dari kampus C juga kebanyakan kalau rata-rata ditanyain itu taunya dari X, dari Instagram seperti itu. Banyak juga ternyata sosial media. Kalau X-nya apa tuh? Fibra Dance Crew juga ad-nya. Kalau boleh tahu anggotanya Fibra sekarang ada berapa tuh? Kalau anggota waktu itu kita udah buat 2 kali penjaringan. Jadi pertama kan magang. Magang waktu itu diikuti lebih dari 100 orang. Kemudian setelah itu ada batch regular. Jadi kayak yang mau menjadi anggota dari
untuk kurun waktu tertentu di Vibra itu ada 70-an. Oh. Cuma dijaring lagi. Jadi ini seperti harus tetap kayak kewajiban. Jadi untuk kewajibannya itu harus diikuti oleh anggota yang sudah melakukan penjaringan kedua kali, batch reguler juga. Itu 40 orang, Kak. Jadi itu sekaligus anggota, beberapa juga udah termasuk pengurus. Oke, kalau boleh tahu opreknya Vibra itu kapan ya? Kalau misalnya Edsaman kan terbuka langsung bisa masuk aja. Kalau Vibra gimana tuh? Kalau untuk open recruitment Vibra itu biasanya di awal tahun, Kak. Oke. Jadi kita itu juga change-nya itu sekali setahun gitu. Tapi tentu ada beberapa proker yang bisa diikuti oleh mahasiswa umum yang di luar dari keanggotaan Vibra seperti itu. Kalau mau info lebih lanjut bisa di mana tuh IG-nya? Vibra Di Dance sini Crew? di @vibradance_crew, di X @vibradance_crew, di TikTok juga ada Oke. @vibradance_crew. Ya, jangan lupa. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih keunikan yang ingin ditonjolkan dan goals dari masing-masing komunitas? Mungkin bisa dari Tele dulu? Oke, kalau keunikan dari Vibra Dance Crew itu ini jadi komunitas pionir yang pertama di FIB sebagai komunitas yang menaungi modern dance atau di bagian seni. Jadi ini sekaligus bukan hanya mengembangkan bakat saja, cuma sekaligus jadi bahan edukasi juga. Untuk goalsnya sendiri, goals eksternalnya, kami sedang proses untuk mengajukan komunitas ini ke BSO. Jadi langsung dijadikan organisasi mahasiswa di bawah naungan FIB Unair. Selain itu kami juga berharap nanti setelah jadi BSO, tahun depan kami akan mengajukan sebagai UKM. UKM kan kita kenal sebagai wadah untuk menaungi bakat mahasiswa seluruh Unair kan, mahasiswa Unair. Jadi kita ini punya misi yang sama seperti UKM. Oleh karena itu kami berniat untuk menjadi UKM. Kalau goals internalnya masih mengusahakan organisasi dan proker yang ada di proposal. Nah, salah satu proker perdana yang diadakan tahun ini tuh ada yang namanya dance class. Dance class itu atau kelas terbuka ini akan langsung diajar oleh pelatih profesional dan anggota senior dan bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa UNER, bukan hanya anggota Vibra Dance Crew saja. Jadi buat kalian yang ingin join atau intip-intip kegiatan dance class bisa daftar di link ini atau pantengin terus IG Vibra Dance Crew. Dibuka bulan depan, bulan April, dan diadakan bulan Mei. @Vibra Dance Crew. Tidak sabar untuk melihat Vibra Dance Crew. Mungkin lanjut ke Hanifah. Oke, untuk keunikan dari Edsaman sendiri itu, ya itu tadi kita itu terbukanya tuh sangat luas. Jadi kayak terus habis itu juga kita nggak ada batas waktu kurun tertentu untuk open recruitment member. Terus habis itu untuk kostum juga, Edsaman ini kan kebetulan bajunya itu menurut aku cukup vibrant daripada komunitas saman dari fakultas lain gitu. Jadi sehingga mungkin ini tuh bisa jadi salah satu ciri khas atau keunikan sendiri dari Edsaman. Terus juga itu tadi kayak mematahkan stereotip kalau anak sasing itu gak cuman peduli tentang kayak budaya modern, tapi kita juga masih peduli dan berusaha untuk maintain budaya-budaya tradisional seperti tari saman ini. Terus untuk goal sendiri kita ini rencana itu kita masih mau mengadakan kolaborasi dengan komunitas saman fakultas lain, sehingga kalau mungkin nanti waktu Amerta atau mungkin acara Universitas Erlangga yang cukup besar kita bisa tampil beramai-ramai gitu. Kurang lebih itu sih. Itu tadi kan sempat dibahas tentang warna yang lebih vibrant. Mungkin ada cerita nggak kenapa warnanya oranye tuh bajunya? Kalau oranye ini karena kita kan Edsaman ya, Edsa itu identik atau kayak mungkin kayak color palette-nya itu kayak dominannya ke orange. Jadi untuk center terus habis itu juga penyanyi, penabuh itu kita menggunakan kayak kain seperti ini tuh berwarna orange. Oh, Edsa banget, keren. Mungkin lanjut aja. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Kegiatan rutin apa saja yang dilaksanakan masing-masing komunitas? Mungkin bisa dari Hanifah dulu.
Untuk kegiatan rutin pastinya yang pertama itu kita melakukan latihan rutin. Untuk latihan rutin sendiri saat ini kita setiap hari Jumat jam 11, karena di jam-jam itu cukup free ya, karena jeda sholat Jumat juga, sehingga kita memanfaatkan waktu luang itu untuk latihan atau kumpulan juga gitu. Dan selain latihan rutin kita juga oprek magang, dimana itu nanti akan dilaksanakan itu setiap jadwal setiap ospek gitu, ospek fakultas. Oke. Kalau Teresia? Oke, kalau Vibra Dance Crew itu kegiatan rutinnya itu ada yang pertama latihan rutin. Nah, kalau latihan rutin ini dilakukan 2 kali seminggu setiap hari Rabu dan Kamis. Jadi diadakan weekday itu ya sekalian biar teman-teman itu bisa healing gitu. Jadi healingnya dibawa melalui latihan rutin, dan biasanya itu malam ya jam 7 gitu. Kemudian kita ini juga ikut mengikuti lomba. Jadi lombanya itu biasanya diadakan di awal tahun yang kami fokuskan. Kemudian kami juga akan mengikuti perform di akhir tahun. Performnya ini bisa dari UNAR, bisa dari luar UNAR. Bahkan kalau ada tawaran event sekalipun sebagai pengisi acara itu bisa langsung hubungi saja Vibra gitu. Untuk kegiatan UNAR sendiri tuh lumayan banyak, kayak festival budaya, kemudian AEE, terus juga perkenalan maba, itu semuanya pasti selalu mengundang Vibra. Asik. Berarti kalau mau mengundang perform dari Saman maupun Vibra bisa menghubungi di IG-nya juga ya? Bisa tuh di IG-nya. Oke, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Tapi sesi dari podcast ini belum berakhir karena sekarang ada sesi yang menarik, yaitu sesi tukar tari antara Vibra dan Saman. Gila, ini baru banget nih. Nah, untuk mekanismenya mungkin bisa aku jelaskan. Yang pertama, masing-masing komunitas itu menyiapkan koreografi rutin dan lagu dengan durasi 10-15 detik yang menonjolkan image dan keunikan dari masing-masing komunitas. Lalu, perwakilan dari kedua komunitas tari akan saling mengajarkan koreografi masing-masing. Sesi pengajarannya berlangsung selama 5-10 menit, lalu kemudian nanti akan ditunjukkan ke kamera. Oke, dapat dimengerti? Mengerti? Yes, lanjut. Kanan, kiri, baru gini, gini. Oke, ulangi ya. Kiri, kanan, silang, body wave, terus kanan, kiri, Oke? 1, 2, 3. Kiri, kanan. Dah? Ya, oke. Keren. 1, 2, 3. Dum ta ta, dum 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 ta ta ta, dum 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 dum, terus dum ta ta, dum 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 ta ta ta, oi oi gitu. Dum ta ta, Oi, oi. Oke, bagaimana nih kesan pesannya? Tadi Saman nari punya Vibra, Vibra nari punya Saman. Mungkin dari Hanifah dulu gimana perasaannya? Untuk aku sendiri cukup challenging juga, karena kita kan Saman itu kan basicnya emang tradisional, apalagi kita basicnya cuman duduk, terus habis itu cuman fokus ke gerakan tangan sama kepala, terus habis itu belajar tarian dari Vibra, dan itu cukup unik gitu. Oke, mantap. Kalau dari Tere? Kalau dari aku, tari Saman itu karena tari Saman itu kan teratur banget kan, terus juga harus pas ketukannya, terus harus serentak dengan teman-teman yang sampai, ya jadi aku rasa kayak ini harus bisa fokus nih, kalau silap dikit kelihatan jelek gitu. Seru nggak? Seru. Seru banget. Nah, gimana teman-teman Sobat Budaya, sudah mulai tertarik dengan Saman dan Vibra? Jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan mereka di Instagramnya, tadi juga sudah dicantumin. Serta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada YouTube channel Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, supaya teman-teman Sobat Budaya tidak ketinggalan dengan episode Humanicast yang tentunya menarik-menarik lainnya. Saya Zaura, pamit undur diri. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Humaniora. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.